Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofia dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang asesmen portofolio di SD. Yang pertama yaitu pengertian asesmen portofolio. Istilah portofolio dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai suatu proses sosial pedagogis, maupun sebagai adjektif. Sebagai suatu wujud benda fisik, portofolio itu adalah bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Misalnya hasil tes awal atau pretest, tugas-tugas, catatan anekdot, piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, hasil tes akhir, dan sebagainya. Sebagai suatu proses sosial pedagogis, portofolio adalah collection of learning experience yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berwujud pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau skill, maupun nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua yaitu karakteristik asesmen portofolio. Ada pendapat dari beberapa para ahli tentang karakteristik asesmen portofolio. Salah satunya yaitu menurut Mack, Isaac, and Jackson. Terdapat 5 karakteristik asesmen portofolio, yaitu struktur, dokumentasi, pencatatan, kolaborasi, dan catatan reflektif. Struktur membantu siswa dalam menentukan jenis fakta-fakta yang dilibatkan. Dokumentasi hasil belajar adalah untuk menggambarkan evolusi dari belajar. Pencatatan secara selektif hasil ulangan dan prestasi selama pengujian. Kolaborasi dengan orang lain merupakan proses latihan dan kerjasama. Catatan reflektif adanya catatan setiap bagian fakta disertai dengan suatu penjelasan. Yang ketiga yaitu fungsi asesmen portofolio. Portofolio tidak hanya merupakan tempat penyimpanan hasil pekerjaan peserta didik, tetapi merupakan sumber informasi untuk guru dan peserta didik. Portofolio berfungsi untuk mengetahui perkembangan pengetahuan peserta didik dan kemampuan dalam mata pelajaran tertentu, serta pertumbuhan kemampuan peserta didik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta. Di sini saya akan membawakan materi mengenai asesmen portofolio di SD. Materi yang akan saya bawakan yang pertama, bentuk asesmen portofolio. Yang kedua, langkah-langkah dalam merancang asesmen portofolio. Dan yang terakhir, merancang asesmen portofolio di SD. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai bentuk asesmen portofolio. Yang pertama, catatan anekdot, yaitu berupa lembaran khusus yang mencatat segala bentuk kejadian mengenai perilaku siswa, khususnya selama berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, checklist atau daftar cek, yaitu daftar yang telah disusun berdasarkan tujuan perkembangan yang hendak dicapai oleh siswa. Yang ketiga, skala penilaian, yaitu mencatat isyarat kemajuan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa. Yang keempat, keaktifan. Keaktifan diperoleh dari respon-respon siswa terhadap pertanyaan yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kelima, tes screening. Tes screening yaitu mengidentifikasi keterampilan siswa setelah pengajaran dilakukan, misalnya melalui tes hasil belajar, PR, dan LKS. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam merancang asesmen portofolio. Dalam merancang asesmen portofolio terdapat 3 langkah. Yang pertama, tahap persiapan yang meliputi 1. Menentukan jenis portofolio yang akan dikembangkan. 2. Menentukan tujuan penyusunan portofolio. 3. Memilih kategori-kategori pekerjaan yang akan dimasukkan dalam portofolio. Yang keempat, meminta siswa untuk memilih tugas-tugas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Yang kelima, guru mengembangkan rubrik untuk menyekol pekerjaan siswa. Rubrik merupakan kriteria penilaian yang menjadi patokan dalam menentukan kualitas portofolio. Rubrik dapat disepakati bersama oleh guru dan siswa. Langkah yang kedua yaitu mengatur portofolio.
Portofolio diatur sesuai kesepakatan selama 1 semester. Siswa harus diinformasikan bahwa semua tugas atau beberapa tugas tersebut akan dijadikan bukti dalam portofolio. Tugas-tugas yang dijadikan dokumen harus sesuai dengan tujuan portofolio, kemudian ditata dan diorganisir sesuai dengan ciri khas pribadi masing-masing siswa. Portofolio dapat disimpan di dalam folder khusus untuk setiap siswa. Setiap bukti pekerjaan siswa yang masuk dan telah dipilih diberi tanggal. Langkah yang ketiga yaitu pemberian nilai akhir portofolio. Bagian akhir yaitu menilai portofolio yang telah lengkap. Aspek yang dinilai meliputi isi portofolio dan kelengkapan portofolio yang meliputi pemberian sampul, nama pengembang dan perencana, daftar isi, serta refleksi diri. Selanjutnya kita akan membahas tentang merancang asesmen portofolio di SD. Di sini sudah ada contoh implementasi portofolio pada mata pelajaran sains untuk kelas 1 semester Gasol tahun 2007 di Sekolah SD Laboratorium UPI. Langkah-langkah penyusunan portofolio ini yaitu pertama persiapan. Persiapan ini yang pertama menentukan jenis portofolio yang akan dikembangkan yaitu portofolio individu. Kemudian menentukan tujuan penyusunan portofolio yaitu mengetahui gambaran perkembangan pemahaman siswa tentang sains, mengetahui peningkatan aktivitas belajar siswa, serta mengetahui perkembangan kemandirian siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sains. Selanjutnya memilih kategori-kategori pekerjaan yang akan dijadikan dokumen portofolio, misalnya hasil tes formatif, hasil observasi guru tentang aktivitas belajar, hasil pengamatan guru tentang kemandirian, hasil wawancara guru, dan sebagainya. Kemudian, meminta siswa untuk memilih tugas-tugas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Setelah itu, guru mengembangkan rubrik untuk menyekor pekerjaan siswa. Rubrik ini merupakan kriteria penilaian yang akan menjadi patokan kualitas portofolio tersebut. Selanjutnya, memutuskan bagaimana menilai portofolio yang sudah lengkap dan terorganisasi dengan baik. Langkah selanjutnya mengatur portofolio. Siswa mengumpulkan dan mengoleksi portofolio selama 1 semester. Tugas-tugas yang akan dijadikan bukti dalam portofolio dimasukkan dalam file folder. Setiap bukti yang dikumpulkan harus diberi tanggal. Selanjutnya siswa menata dan mengorganisir tugas-tugas yang sudah terkumpul. Untuk kelas 1, langkah ini dapat dibantu oleh guru. Yang terakhir, memutuskan bagaimana portofolio tersebut dinilai. Penilaian akhir portofolio meliputi isi yang mengacu pada rubrik yang telah dibuat. Berikut contoh portofolio penilaian IPA di SD. Di sini sudah ada contoh kolom yang digunakan untuk menilai siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.